Did you hear that? Yeah. Put that thing down! Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Hilman yang tentunya sudah tidak ompong lagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala usaha dan rezekinya. Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film psikopat yang tayang tahun 2021. Masih anget-anget tai ayam. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja mulai. Inilah dia, The Legend of Jack and Jill. Film ini diawali dari seorang ibu yang sedang berlari dengan kedua anak kembarnya di sebuah kawasan perbukitan. Tampaknya mereka sedang dikejar oleh seorang petugas rumah sakit jiwa yang kita tidak tahu apa permasalahannya. What's going on? Why is he after us? You've got to go up that hill. You've got to keep going. Never turn back. Everything's going to be alright. Mummy's going to be right behind you. You've got nothing to worry about. 15 tahun berlalu. Di sini ada seorang reporter Moloch yang bernama Jenny yang sedang meliput kasus orang hilang di daerah tersebut. This is Janie Flannan reporting. I'm just about to head into the mountains now. Dan entah apa yang dalam pikirannya, dia terus berjalan menuju perbukitan, hingga asruk-asrukan masuk ke hutan. Dan akhirnya, ya, dia dimangsa oleh duo psikopat kembar yaitu Jack and Jill. Lalu scene berganti. Di sini ada seorang wanita cantik yang bernama Eden yang sedang bersedih karena kematian kekasihnya. Untuk menghilangkan kesedihannya itu, wanita cantik ini berniat camping bersama teman-temannya. Tak lama kemudian dia dijemput oleh temannya yang bernama Tamsin. Kita panggil saja dia Tam, biar gampang ya. Tam berusaha menghibur Eden atas kematian pacarnya itu. Sesampainya di tempat tujuan, mereka berdua pun bertemu dengan teman-temannya yang lain, yaitu Danny, Lulu, dan Greg. Tanpa basa-basi, mereka langsung masuk ke penginapan untuk persiapan camping esok hari. Nah, pada malam harinya, di sini Greg menceritakan kisah legend tentang perbukitan yang akan mereka tuju, yaitu tentang kejadian 15 tahun yang lalu, yang dimana ada seorang pasien rumah sakit jiwa yang kabur beserta kedua anak kembarnya. Nah, di sini Greg menjelaskan kalau kedua anak kembar itu adalah hasil hubungan pengadukan sedarah, dan karena hal itu mereka mendapatkan perlakuan kasar serta pelecehan dari petugas RSJ. Hingga akhirnya sang ibu membawa anak-anak itu ke bukit, dan sampai sekarang orang-orang tidak mengetahui keberadaan kedua anak kembar tersebut. Dan konon katanya mereka terkadang muncul di salah satu perbukitan, dan bila ada orang yang kesana lalu mendengarkan suara siulan, maka mereka akan hilang. Waduh. Some say if you stand on a high point, you can hear her. And the area is renowned. Keesokan harinya ada dua orang gadis cantik yang sedang mencari teman reporternya yang hilang bernama Jenny. But our sister went missing in this area a little while ago. You haven't seen her yet. If you see anyone along the trail, would you mind handing out a few of the posters? We will find her one way or another. Setelah itu, mereka mencari Jenny ke atas bukit. Tak lama kemudian, kedua gadis itu bertemu seorang gembel, yang tak lain dan tak bukan adalah Jill. Lalu gadis manis berkepang dua ini menawarkan bantuan pada Jill. Namun tiba-tiba, setelah abret-abretan dari kejaran Jack, gadis berkepang dua ini menemukan sebuah gubuk derita. Sang gadis tadinya mau mencari bantuan, namun sungguh tak terduga, ternyata dia bertemu kembali dengan Jill di gubuk derita itu. Lalu tiba-tiba, beberapa hari kemudian, Eden yang bersama teman-temannya yang akan menuju perbukitan melihat papan pengumuman yang penuh dengan berita orang hilang. Lalu Greg mengusulkan untuk melewati lembah dengan pemandangan yang sangat indah. Mendengar hal tersebut membuat mereka semakin bersemangat. Namun di tengah perjalanan, Eden merasa tidak kuat dalam jalur pendakian. Ia meminta jalur alternatif lain untuk dilewati. Keinginan Eden yang mendadak ini membuat mereka cekcok. Lalu Greg membagi mereka jadi dua tim. Danny dan Tam tetap melanjutkan pendakian menuju lembah.
sedangkan sisanya mereka akan mengitari perbukitan, dan dengan kesepakatan mereka akan bertemu kembali di danau. Singkat waktu, malam pun tiba. Tem dan Danny pun mendirikan tenda untuk beristirahat di kawasan hutan. Namun ketika mereka berdua sedang asik-asiknya menikmati suasana berduaan, tiba-tiba Did you hear that? Yeah. di sini Danny mengira itu adalah Greg, dan Danny berniat untuk nyingsiunan balik si Greg. Tak lama kemudian, Danny melihat seseorang yang dia sangka adalah temannya. Namun ternyata Wait! di sisi lain, Tem yang cemas karena si A Danny belum juga kembali, akhirnya keluar tenda. Saat melihat lampu senter, Tem mengira itu adalah si AA. Danny! Put that thing down! Singkat cerita, ketika Tem tersadar, ternyata udah ada di kediaman psikopat bersaudara, dan dia melihat psikopat Jack menyeret jasad Danny entah kemana. Lalu Tem berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun pelarian Tem diketahui oleh psikopat Jill. Lalu Jack dan Jill mengembalikan Tem ke tempat mereka. Tanpa banyak bacot, psikopat Jill pun langsung menghabisi Tem dengan kapak sakti psikopatnya. Anjis. Setelah itu Jill membacakan buku harian miliknya, punya diari juga ya. Di sini mereka pun mengenang kembali kejahatan para petugas RSJ yang menimpa keluarganya itu. Di sini Jill mengatakan pada Jack yang sedang tiduran di pangkuannya bahwa kejahatan yang seperti itu hanya ada di luar perbukitan, dan ia pun berjanji akan menghabisi orang-orang yang datang ke bukit ini karena dia beranggapan semua orang yang ada di luar bukit ini adalah orang-orang jahat. Lah, anjingnya. Dan sejak kematian sang ibu, mereka berdua pun mulai terganggu kejiwaannya. Keesokan harinya, Eden beserta kedua temannya melanjutkan perjalanan menuju danau. Namun sesampainya mereka di sana, mereka tidak menemukan Tamsin dan Danny. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari kedua temannya yang hilang. Namun di tengah perjalanan, Lulu si bohai seksi ini pun kebelet pipis. I'll wait here for you both. Setelah menunggu lama, Eden pun mulai cemas karena Lulu tidak kunjung menyaut panggilannya itu. Can you check on Lulu? She hasn't responded. Kecemasan Eden pun terjawab karena pas Eden datang, hanya mendapatkan tas Lulu yang tergantung. Dan ternyata psikopat Jack sudah mendapatkan Lulu dan mendekap sungutnya. Lalu Lulu pun berusaha melawan Jack, nyabok sekuat tenaga. Lalu Lulu pun lari, ngabret seedan-edannya. Alhamdulillah mereka berdua menemukan Lulu yang ngejorowok histeris. Lalu Lulu ngasih tahu teman-temannya apa yang baru saja dia alami. Mendengar hal tersebut, Greg pun akhirnya membatalkan semuanya dan berinisiatif untuk kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan yang entah kenapa tiba-tiba sepi ini, mereka berdua tidak melihat keberadaan Lulu. Greg yang khawatir karena belum melihat Lulu, kemudian akhirnya mencari ke dalam penginapan. Siapa tahu Lulu udah nyampe duluan. Namun ketika Greg datang mencari Lulu di dalam, tiba-tiba saja perasaannya tidak enak. Ya, benar saja. Psikopat Jack sudah ada di sana dan memanah Greg tepat di perutnya. Tak berselang lama, Lulu akhirnya sampai di penginapan. Lalu mereka berdua langsung mencari Greg di dalam penginapan. Sementara itu, Greg yang terikat merasa ketakutan karena psikopat Jill yang ada di hadapannya akan melakukan aksi psikopatnya dengan menyincang cacing jantan Greg yang kekar dan berurat. Aduh, jadi ngilu. Greg yang sudah tidak berdaya akhirnya bisa meloloskan diri, tapi Jill berhasil mendapatkan Eden. Namun sayang, Lulu si gadis blonde seksi ini harus tewas di tangan psikopat Jack. Aduh, Singkat cerita, Eden dan Greg sudah dibawa ke kandang psikopat bersaudara. Saat dua psikopat itu sedang tidak ada di tempat, Eden yang baru sadar menemukan catatan harian psikopat Jill. Psikopat juga punya buku diari ya. Kemudian Eden pun membaca diari itu yang menceritakan segala penderitaan kedua psikopat bersaudara tersebut atas kematian ibunya. Lalu tiba-tiba Greg yang melihat kebrutalan psikopat Jack pun berusaha bangkit untuk melawan.
on. Di sini Eden memberitahu Greg bahwa mereka adalah legend Jack and Jill yang pernah Greg ceritakan, dan hal itu cukup membuat Greg terkejut. Saat Greg pergi mencari teman-temannya, tiba-tiba Jill datang menghampiri Eden sambil menodongkan pisaunya. Lalu Eden pun berpikir bagaimana cara membebaskan diri dan mengelabuinya. What's your name, right? Your mother, she was a good person. Okay, just, you need to stop hunting. I know this because she told you, because you'll know the knife. This is something good. I promise I don't want to hurt you. And your mum, she wants me to live as well. Dengan keahlian bacot Eden, psikopat Jill pun percaya, dan tanpa menunggu lama, Eden dan Greg pun langsung ngabret melarikan diri dari tempat tersebut. Saat dalam pelarian mereka, tiba-tiba innalillahi, Greg tewas dengan lemparan sebilah pisau yang dilayangkan oleh Jill. Dan kali ini, Eden menjadi incaran Jill berikutnya. Eden yang berhasil melewati pagar penginapan mencoba untuk kembali berbicara dan memujuk psikopat Jill. Mum, she gave her life to save the both of yours. She told you it was gonna be okay. And you must have been so scared in those mountains. I want to go home. Go back to the hill, okay? And find Jack. Psikopat Jill yang polos pun akhirnya pergi setelah mendengarkan bacotan Eden. Saat Eden masuk mobil untuk berusaha kabur, tiba-tiba ada psikopat Jack yang entah bagaimana caranya dia ujug-ujug ada di dalam mobil tersebut. Padahal kan tadi si Jack teh tumbang karena ditimpuk ember sama si Greg ya. Oke, balik lagi. Di sini Eden pun tewas juga karena dicucuk pisau psikopat oleh si Jack. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film Psikopat Bersaudara ini? Yang ternyata mereka adalah hasil pengadukan sedarah yang juga ternyata sama-sama gelo. Semoga kalian semua terhibur. Film ini mendapatkan rating 5,3 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.